Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, jadi dalam kesempatan kali ini kami akan presentasikan penjadwalan baca Activity on EWL atau Network Planning. Next. Sebagai permulaan, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5 yang dari Hipoturalitas Sesmita, saya sendiri Mahayu Sukaryaharta dan Nimadayu Sintia Makia. Next. Nah, berikut adalah bahasan-bahasan yang akan kami bahas dalam video ini. Next. Yang pertama adalah istilah-istilah. Jadi ini adalah nama-nama yang digunakan untuk mendefinisikan dari network planning itu sendiri. Next. Nah, jadi nama tersebut ada 6. Yang pertama itu ada Chart Method Diagram atau CMD, terus ada Network Management Technique atau NMT, terus ada Program Evaluation Procedure atau PEP, ada CPA, Critical Path Analysis, dan Critical Path Method, CMP, CPM, dan PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Jadi, untuk CPM dan PERT ini sendiri sering digunakan dalam proyek konstruksi. Next. Nah, dari tersebut kita dapat mengetahui bahwa si network planning ini merupakan bagian dari Operation Technique Research atau OTR. Next. Jadi OTR sendiri terdiri dari 6. Yang pertama itu ada linear programming. Itu ada mencari nilai-nilai minimum atau maksimum dari variabel yang saling berkaitan dan terbatas. Nah, untuk nilai minimum tersebut contohnya itu mencari nilai minimum dari harga-harga di pasaran, kemudian ada nilai maksimumnya itu contohnya itu mencari keuntungan yang maksimal. Kemudian selanjutnya itu ada non-linear programming, yaitu variabel yang tidak bergerak linear tapi konstan sehingga manajer harus memilih alternatif. Selanjutnya itu ada dynamic programming, itu variabel pertama yang mengaruhi dan mengenai bagaimana cara manajer untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, untuk bagian ini, kita contohnya itu ada kenaikan gaji pegawai negeri yang akan menaikkan biaya-biaya dan harga-harga, sehingga kenaikan gaji tersebut tidak berguna lagi. Nah, yang menjadi persoalan tersebut adalah bagaimana cara gaji tersebut dapat naik tapi tidak berakibat pada biaya-biaya dan harga-harga. Next. Selanjutnya ada queuing theory, di mana variabelnya merupakan deretan yang beruntun. Nah, di sini contohnya itu adalah bagaimana cara menentukan jumlah WC yang diperlukan untuk mahasiswa sebanyak 1.500 fakultas. Dan selanjutnya menentukan seberapa banyak kendaraan kampus yang diperlukan. Nah, kemudian variabel tersebut antara WC dan kendaraan kampus itu digabungkan, sehingga bagaimana kita menentukan kerugian dan keuntungan apabila kita menentukan jumlah dari fasilitas tersebut. Kemudian selanjutnya itu ada Monte Carlo Theory atau Probability Theory, di mana hasilnya berdasarkan pada kemungkinan-kemungkinan atau keuntungan seperti bermain dadu. Nah, jadi kalau dadu sendiri, untuk menunjukkan angka 3, contohnya itu akan memiliki kemungkinan sebesar 1/6, sebab muka dadu terdapat 6 buah. Kemudian selanjutnya itu ada kemungkinan dalam pemilu, itu ada 4, yaitu menang, kalah, tidak menang, tidak kalah. Nah, teori ini kemudian akan berkembang menjadi teori risiko. Dan yang terakhir itu ada network planning, yaitu bahasan kita kali ini, yang memiliki prinsip hubungan ketergantungan antar bagian-bagian pekerjaan yang merupakan variabelnya yang digambarkan atau divisualisasikan dalam diagram network. Nah, dengan demikian diketahui bagian-bagian pekerjaan yang mana yang harus dilakukan. Bila perlu, ada lembur atau pekerjaan yang harus menunggu pekerjaan lain, serta pekerjaan yang tidak perlu dilakukan dengan tergesa-gesa. Next. Setelah mengetahui ruang lingkup dari network planning sendiri, kita akan berlanjut pada penggunaannya. Nah, network planning ini sendiri digunakan khusus untuk menyelesaikan satu proyek yang hanya dilakukan sekali saja, berbeda dengan proses produksi. Perbedaan yang dimaksud adalah tata laksananya. Yang pertama itu proyek diselesaikan tidak seperti produksi yang berulang, kemudian fasilitas proyek hanya digunakan hingga pekerjaan selesai. Nah, untuk network planning ini sendiri akan memberikan keuntungan sebagai berikut. Yang pertama itu dalam perencanaan, scheduling, dan mengawasi proyek dengan logis. Selanjutnya itu ada memikirkan secara menyeluruh, tetapi juga mendetail pada proyek, sebab penjadwalan dijabarkan secara menyeluruh. Kemudian selanjutnya itu ada mendokumen dan mendokumentasikan rencana scheduling dan alternatif lainnya dalam penyelesaian proyek dengan tambahan biaya. Dan yang terakhir itu ada mengawasi proyek dengan lebih efisien, sebab hanya jalur kritis yang perlu dikonsentrasikan dengan ketat. Next. Nah, analisis ini juga akan membantu. Yang pertama ada time scheduling atau urutan pekerjaan yang efisien, kemudian ada pembagian waktu, tenaga, dan biaya. Ada scheduling apabila ada kelambatan penyelesaian, kemudian ada trade off atau pertukaran waktu
Kemudian ada membuka kemungkinan-kemungkinan yang lain, membesarkan proyek, serta merencanakan proyek dengan kompleks. Nah, dari hal tersebut, kita akan berlanjut kepada data yang diperlukan dalam menyusun diagram metode plan. Next. Nah, yang pertama itu ada urutan pekerjaan logis, kemudian ada takaran waktu penyelesaian setiap pekerjaan, ada pula biaya untuk mempercepat setiap pekerjaan dan sumber-sumber daya. Nah, untuk urutan pekerjaan logis yang dimaksud adalah pekerjaan yang harus didahulukan dan harus diselesaikan setelah suatu pekerjaan. Kemudian selanjutnya itu ada takaran waktu, yaitu durasi dari tiap-tiap pekerjaan, dan ada biaya dan sumber daya tersebut. Selanjutnya ada bahasa atau simbol-simbol dalam diagram network. Jadi data-data yang sudah kita kumpulkan tadi akan ditransformasikan dalam bahasa-bahasa atau bentuk-bentuk. Yang pertama itu ada arrow atau anak panah yang diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan. Nah, jadi ini adalah suatu pekerjaan atau tugas di mana penyelesaiannya membutuhkan durasi dan sumber daya tertentu. Selanjutnya itu ada node atau event yang berbentuk lingkaran atau artinya saat, peristiwa, atau kejadian. Ini merupakan permulaan atau akhir dari suatu atau lebih kegiatan. Selanjutnya itu ada dummy yang digambarkan dengan apa terputus yang berarti kegiatan atau aktivitas semu. Nah, jadi ini bukan merupakan kegiatan sebab tidak membutuhkan durasi dan resource tertentu. Jadi ini dianggap kegiatan untuk hanya menghubungkan dari nodes-nodes. Selanjutnya itu ada double arrow yang digambarkan dalam anak panah sejajar yang merupakan kegiatan di lintasan kritis atau di kota. Nah, dalam menggambarkan tersebut, kita akan memperhatikan berikut. Yang pertama itu ada panjang pendek maupun kemiringan anak panah sama sekali tidak mempunyai arti dalam pengertian letak pekerjaan, durasi maupun sumber yang dibutuhkan. Kemudian ada aktivitas-aktivitas yang mendahului dan mengikuti, ada aktivitas yang dapat dilaksanakan bersama-sama, dan ada pula pembatasan pelaksanaannya, ada waktu, biaya, sumber daya, dan yang dibutuhkan dalam aktivitas tersebut. Lalu ada pula anak panah yang menjadi pedoman, jadi poin B ini akan ditransformasikan dalam anak panah dengan arahnya tersebut. Yang terakhir itu adalah besar kecil dan lingkaran tidak mempunyai arti dalam pengertian penting tidaknya peristiwa. Nah, inilah contoh paling sederhana tentang network planning. Yang pertama itu, di sini kita berarti IAJ, di mana saat I harus sudah terjadi A sebelum aktivitas A dapat dimulai. Demikian pula, saat J belum dapat terjadi ketika aktivitas A selesai dikerjakan. Kemudian untuk menggambarkannya, kita mempunyai dua perjanjian. Yang pertama itu, dua nodes hanya boleh dihubungkan dengan satu aktivitas atau tanda panah. Untuk mengurangi kesulitan penggambaran, kita juga menggambarkan yang disebut dengan aktivitas semu atau anak panah putus untuk menghubungkan node tersebut. Yang kedua itu ada aktivitas semu hanya boleh dipakai bila tidak ada cara lain untuk menggambarkan hubungan-hubungan aktivitas yang ada dalam suatu network. Nah, sesudah itu kita berangkat kepada contoh diagram. Yang pertama itu ada diagram ini, jadi aktivitas C baru dapat dimulai sesudah aktivitas B selesai dikerjakan dan aktivitas B baru dapat dimulai sesudah aktivitas A selesai dikerjakan. Nah, jadi ini dilaksanakan secara urut. A dilaksanakan, kemudian B setelah A, C setelah B. Nah, ini adalah salah satu contoh aktivitas yang salah. Jadi, tidak mungkin ada network planning yang berbentuk sirkular. Nah, jadi network planning itu harus diawali dan diakhiri oleh nodes yang berbeda. Nah, contoh lainnya, ini adalah kegiatan yang dilaksanakan di mana ada dua kegiatan, yaitu B dan C, dapat dilaksanakan setelah kegiatan A. Nah, selain itu ada contoh lain, di mana pada gambar ini dijelaskan bahwa aktivitas C dan D memiliki keterkaitan dengan aktivitas A dan B, di mana aktivitas C dan D dapat dimulai saat aktivitas A dan B sudah selesai. Nah, namun antara aktivitas C dan D tidak harus dimulai secara bersamaan. Begitu pula dengan aktivitas A dan B yang tidak harus selesai secara bersamaan, namun dapat memiliki batas waktu penyelesaian yang sama. Nah, contoh berikutnya adalah dalam bentuk ini, aktivitas C memiliki ketergantungan dengan aktivitas A dan X, yang mana aktivitas X juga tergantung dengan aktivitas B. Nah, dengan demikian, aktivitas C memiliki ketergantungan dengan aktivitas A dan B, di mana aktivitas B hanya memiliki hubungan dengan aktivitas B saja. Nah, inilah contoh salah lainnya, di mana tadi dalam perjanjian disebutkan bahwa tanda anak panah hanya boleh digambarkan sebuah dalam di antara dua buah nodes. Sebagai alternatif dapat digambarkan dua diagram tersebut. Jadi ada
nodes di antaranya yang dibuat itu ada nodes 3. Nah, kemudian nodes 3 dihubungkan menuju nodes 4 yang awalnya adalah 3 di sini dengan dummy. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai penggunaan network dan menentukan lintasan kritis. Next. Nah, ini dia contohnya, teman-teman. Di sini ada tabel. Tabel ini berisi kode aktivitas dari A sampai I, kemudian ada penjelasan aktivitasnya apa saja, kemudian waktu pelaksanaannya juga ada dalam bentuk hari, kemudian ada keterangan mengenai kegiatan yang harus mendahulunya. Next. Jadi tabel tersebut maka dibuatlah diagram. Jadi diagram di sini sudah ada teman-teman kegiatannya dari A sampai I, kemudian dalam kurung itu merupakan waktunya. Next. Kemudian dari diagram tersebut maka ditentukanlah lama proyeknya itu. Misalkan dari lintasan A menuju D menuju F menuju H menuju I itu memerlukan waktu 23 hari, kemudian dari B menuju E menuju F menuju H menuju I membutuhkan waktu 24 hari, kemudian dari B menuju X menuju G menuju H itu membutuhkan hari 18 hari, kemudian dari C menuju G menuju H menuju I itu memerlukan waktu selama 25 hari. Sebelumnya X itu merupakan dummy ya. Next. Nah, jadi sebelumnya kita perlu tahu dulu apa pengertian dari lintasan kritis. Jadi lintasan kritis itu adalah lintasan yang paling menentukan penyelesaian proyek secara keseluruhan. Jadi lintasan kritis ini digambarkan dengan dua garis anak panah, di mana pada diagram tersebut dua garis anak panah itu dimiliki oleh lintasan C, G, H, dan I. Next. Kemudian apa gunanya mengetahui lintasan kritis? Proyek dapat tertunda bila pekerjaan pada lintasan kritis itu terhambat. Begitu pula proyek dapat selesai lebih awal bila pekerjaan dalam lintasan dapat dipercepat. Kemudian pengawasan hanya diketatkan di lintasan kritis saja. Maka pekerjaan-pekerjaan di jalur kritis tidak tertunda. Kemungkinan di trade-off dengan crash program dapat dipersingkat waktunya dengan tambahan biaya atau lembur. Kemudian time slack atau kelangkaan waktu itu terdapat pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilalui lintasan kritis. Ini memungkinkan manajer untuk merelokasi tenaga kerja, alat-alat, dan biaya-biaya pekerjaan-pekerjaan di lintasan kritis demi efisiensi. Next. Kemudian KET dan LET pada network. Next. Jadi di sini yang kita pelajari itu mengenai penggambaran NE, EET, dan juga LET. Jadi event dengan simbol lingkaran tadi itu dibagi menjadi 3 bagian, di mana bagiannya itu adalah yang sebelah kiri itu ada NE, kemudian di sebelah atas itu ada EET, dan LET di sebelah bawahnya. Jadi pengertian dari masing-masingnya itu NE atau number of event adalah angka indeks urut dari tiap peristiwa sejak mulai sampai dengan akhir dalam suatu diagram network. Sedangkan EET itu adalah waktu paling awal peristiwa itu dapat dikerjakan, dan LET itu waktu paling akhir peristiwa itu harus dikerjakan. Next. Lalu bagaimana pengerjaannya, penomorannya, yaitu yang pertama NE-nya, pembagian nomor event awal pada umumnya dapat dimulai dari angka 0 atau 1, kemudian diikuti pemberian nomor event yang lain, pada dasarnya sejalan dengan arah anak panah yang dimulai angka terkecil hingga yang paling besar nanti, sehingga yang di akhir itu nomornya itu adalah nomor yang terbesar. Sehingga tidak ada nomor event yang sama. Di samping itu pula, nomor event dapat menunjukkan dan membedakan masing-masing dari kegiatan. Next. Kemudian untuk EET, itu cara mencarinya itu mulai dari event awal bergerak ke event akhir dengan jalan menjumlahkan, yaitu antara EET ditambah dengan durasinya. Bila pada suatu event bertemu 2 atau lebih kegiatan, maka EET yang dipakai itu adalah yang terbesar. Sedangkan LET ini kebalikannya, itu mulai dari event yang akhir bergerak mundur ke event nomor 1 dengan jalan mengurangi, yaitu antara LET-nya dikurangi dengan durasi. Bila pada suatu event, antara LET-nya itu berasal dari 2 atau lebih kegiatan, maka yang digunakan itu adalah yang terkecil. Next. Kemudian di sini ada contoh networknya dengan EET dan LET. Di sana sudah lengkap diagramnya dari kegiatan A sampai dengan I. Kemudian lingkarannya sudah ada NE, EET, dan LET-nya. Kemudian dengan tadi lintasan kritisnya itu adalah CGHI-nya, sehingga bisa dilihat nomor-nomor untuk NE-nya itu yang mengalami lintasan kritis itu adalah nomor 1, 4, 6, 7, dan 8 di lintasan CGHI. Next. Jadi ini juga ada beberapa contoh lainnya, yaitu perusahaan assembling mesin jahit Butterfly dengan
seperti tabel di kirinya itu sudah ada kode aktivitas, penjelasan aktivitas, waktu, dan juga keterangannya, sehingga dibuatkan diagram seperti di sebelah kanan tersebut. Di sana diagramnya sudah lengkap dari kegiatan A sampai dengan P, kemudian yang mengalami jenuh kritis itu ingat ada 2 garis panahnya, yaitu ada F, G, C, D, E, P, sehingga dilihat nomor NE-nya itu yaitu 1, 3, 5, 8, 11, 12, dan 13. Next. Baik, kita akan masuk kepada crash program dengan pemindahan tenaga kerja. Next. Jadi dengan diketahui lintasan-lintasan kritis tadi, maka diperoleh suatu dimensi crash program atau proyek diselesaikan secepat mungkin. Agar pekerjaan lekas selesai, maka lintasan kritisnya itu diperpendek, kemudian tenaga kerja atau alat kerja yang mengganggu di lintasan bukan kritis ditarik ke lintasan kritis, kemudian pemindahan tenaga atau alat dibatasi sampai titik jenuh atau optimum size dari tenaga atau alat tadi. Next. Nah, ini ada contohnya ya. Yang di kiri itu adalah diagram, yaitu sebelum ada pemindahan. Jadi, datanya itu ada di sebelah kanan, pada tabel kanan, itu aktivitas kegiatannya itu ada A sampai dengan E, kemudian dilihat tabel yang sebelum itu, W itu adalah waktu, O itu adalah orang. Jadi diisi lengkap tabelnya, NE, ET, LET, dan sebagainya, dan juga W dan O-nya. Next. Lalu setelah pemindahan diagramnya akan berubah menjadi sebelah kanan itu, di mana dilihat tabelnya yang sesudah itu dimasukkan data-data W dan O-nya, waktu dan orangnya, sehingga didapatkan diagram seperti yang di kanan. Next. Pertukaran biaya dengan waktu untuk crash program. Next. Jadi pekerjaan-pekerjaan dapat diselesaikan dengan biaya normal dan waktu yang normal atau diselesaikan dengan waktu yang optimum atau cepat, tetapi biayanya tentu saja akan lebih banyak. Jadi bila pekerjaan-pekerjaan akan dipercepat selesainya, satu-satunya jalan itu adalah untuk pekerjaan itu di lembur sore atau malam, yaitu dengan membuat rombongan pekerja satu, misalkan pagi, pekerja dua, siang atau sore, kemudian pekerja tiga itu adalah malam. Contoh yang saya gunakan di sini itu adalah pekerjaan-pekerjaan agar dapat selesai efisien, maka biasanya dikerjakan oleh tim, yaitu gabungan atau kombinasi dari pekerja-pekerja yang ideal. Misalnya tukang batu dengan laden atau pembantu tukang batu. Terlalu mahal biayanya bila tukang batu itu harus menggali tanah, di mana itu tuh bisa dikerjakan oleh tukang laden. Jadi dilakukan kombinasi seperti itu. Contohnya itu, pekerjaan pasang batu yang ditaksir selesai dalam waktu normal 6 hari dikerjakan tim yang terdiri dari 2 orang dengan upah seperti berikut. Tukang batunya itu ada sekian, pada 1, 2, dan 3 tentunya berbeda. Next. Kemudian secara normal pekerjaan tadi itu akan selesai dalam waktu 6 hari. Jadi 2 orang dikali 6 itu akan menghasilkan 12 mendes. Dengan upah pertama pada shift 1 itu adalah 800 jika dijumlahkan, kemudian dikali dengan 6 hasilnya adalah 4.800. Nah, jika ingin selesai dalam waktu 4 hari, berkurang 2 hari dari sebelumnya, maka 2 orang dikali 4 hari itu hasilnya 8 mendes. Pada upah satunya itu 800 dikali 4, itu hasilnya adalah 3.200. Kemudian pada shift 2 dibuat juga 2 orang dikali 2 hari pada shift 2, kemudian hasilnya itu 4 mendes. Upah keduanya, upah pada shift 2 itu adalah 1.200, kemudian dikali dengan 2 hasilnya adalah 2.400. Jadi total jumlah biaya atau upah yang diperlukan jika proyek itu ingin diselesaikan dalam waktu 4 hari itu adalah 5.600. Next. Nah, jika ingin menyelesaikan proyek lebih cepat lagi atau ingin selesai dalam 2 hari misalnya, berarti 2 orang dikali 2 hari dalam shift 1 itu hasilnya 4 main days. Jadi pada upah pertama pada shift 1 itu 800 dikali 2 itu 1.600. Kemudian 2 orang 2 hari pada shift 2 itu 4 main days. Upah kedua pada shift 2 itu adalah 1.200 dikalikan 2 itu hasilnya 2.400. Kemudian 2 orang dikali 2 pada shift 3 4 mendes itu upah pada shift 3 itu 1.500 dikali 2 itu 3.000. Jadi total biaya atau upah yang diperlukan untuk mencapai proyek selesai dalam 2 hari itu adalah 7.000. Next. Jadi ini dia tabel-tabel kemungkinan-kemungkinan lemburnya. Jadi semakin cepatnya waktunya berakhir, maka biayanya juga semakin meningkat. Di sana juga sudah dijelaskan keterangan shift-shiftnya dan juga kemungkinan-kemungkinan dari lembur. Kemudian pada tabel di bawahnya, kita bisa lihat di situ ada tabel waktu normal dan juga crash, di mana tabel di sebelah kanannya itu ada cost load atau ekstra biaya per hari, itu adalah tambahan biaya yang dikeluarkan dari waktu normal ke waktu crash yang dihitungnya per hari. Jadi perhitungannya itu adalah berapa biaya di crash, kemudian dikurangi biaya di normal, lalu dibagi dengan harinya. Contohnya 7.000 dikurangi 4.800, kemudian harinya karena dia dari 6 hari berubah jadi 2 hari, itu dikurangi kan 4 hari, jadi dibagi 4 itu hasilnya 550. Next.
Jadi ada catatan untuk crash dalam network. Yang pertama, crash program ditujukan pada kegiatan-kegiatan di lintasan kritis. Kemudian dari lintasan-lintasan kritis itu dipilih close slope terkecil bertingkat-tingkat menuju close slope terbesar. Next. Crash program dengan macam-macam kegiatan dalam network. Next. Nah, jadi ini dia contoh tabelnya, teman-teman. Di sana ada aktivitasnya, kemudian ada nomor event, ada nomor normal, ada juga crash-nya, ada juga closed loop-nya yang kita perlukan di sini. Jadi bisa dilihat di sana biaya langsungnya itu adalah 20.900. Next. Kemudian ini diagram kegiatannya, itu ada kegiatan A sama dengan F. Dari diagram yang telah dibuat menunjukkan bahwa proyek keseluruhan secara normal dapat diselesaikan dalam waktu 12 hari. Jadi biayanya langsung itu adalah 20.900 dengan jalur kritisnya bisa dilihat yang dua garis panah itu adalah A, C, E, dan F. Next. Jadi saya akan menjelaskan kemungkinan crash programnya. Jadi dari kemungkinan yang pertama itu, dari jalur kritis normal ACEF, maka kemungkinan di crash yang pertama itu adalah yang ACE. Dari ACE ini dicari dulu mana closed loop terkecilnya. Jadi closed loop terkecilnya itu ternyata adalah yang A, maka kegiatan A itu di crash. Kegiatan A di crash menjadi 3 hari sehingga proyek itu selesai dalam waktu 11 hari. Jadi biayanya itu akan naik dari 2.900 ditambah 1 dikali 500. 500 ini adalah closed loop dari kegiatan A yang sudah ada di tabel. Kemudian hasilnya itu adalah 21.400. Yang kedua, kemungkinan yang kedua itu adalah di crash yang C dan E. Yang C dan E dilihat dulu yang mana closed loop terkecilnya. Ternyata yang kecil itu adalah yang E. Sehingga kegiatan E itu di crash menjadi 3 hari. Sehingga proyek itu selesai dalam 10 hari. Perhitungannya dari 21.400 tadi ditambah 1 dikali closed loop dari E. Itu adalah 1.000. Hasilnya adalah 22.400. Bisa dilihat setelah di crash yang pertama itu diagram yang A, kemudian di crash yang kedua diagram yang B. Next. Kemudian kemungkinannya tinggal di crash itu adalah yang C. Sehingga C itu di crash menjadi 1 hari. Sehingga proyek itu akan selesai dalam 9 hari. Jadi biaya langsungnya itu dari 22.400 ditambah 1 dikali berapa, 2 dikali berapa cost loop-nya dari C. Itu adalah 1.500. Bisa dilihat dalam tabel tadi. Sehingga hasilnya itu adalah 25.400. Kemudian munculnya jalur kritis baru pada diagram di atas bila proyek diselesaikan dalam 9 hari, ternyata ACEF itu bukan lagi jalur kritis, maka muncul ADF sebagai jalur kritis baru dengan waktu 9 hari. Ini perlu di-crash lagi, yaitu yang D yang di-crash menjadi 4 hari dengan diagramnya seperti yang D itu. Sehingga biaya langsung naik menjadi dari 25.400 ditambah 1 dikali berapa cost loop dari D. Cost loop-nya ternyata adalah 2.000, sehingga hasilnya adalah 27.400. Jadi bila proyek diselesaikan dalam 8 hari dengan biaya langsung 27.400, semua jalur menjadi jalur kritis. Next. Jadi demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh Cynthia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis biaya proyek. Yang pertama itu ada direct cost project, di mana biaya ini dikeluarkan secara langsung untuk mempercepat penyelesaiannya suatu proyek. Berikut ini adalah contoh dari biaya langsung, di mana kita lihat ada kemungkinan dari penyelesaian suatu proyek. Jika normal, biaya langsung yang dikeluarkan itu adalah 20.900. Setelah melakukan crash sebanyak 4 kali, biaya langsungnya berubah seperti tabel yang disajikan. Dan begitu pun pula juga jumlah lintasan kritis pada proyek tersebut. Jika tabel ini kita sajikan dalam bentuk grafik, maka akan menghasilkan grafik yang seperti di sebelahnya, di mana semakin cepat proyek itu selesai, maka biaya langsung yang dikeluarkan akan semakin meningkat. Yang kedua, ada jenis biaya indirect cost project, di mana biaya ini merupakan biaya tetap suatu proyek yang mana nilainya akan terus meningkat seiring dengan keterlambatan penyelesaiannya proyek. Yang ketiga ada opportunity cost project, di mana ini menunjukkan keuntungan yang bisa hilang jika proyek itu mengalami keterlambatan. Tentu saja keuntungan yang hilang ini akan terus meningkat jika proyek dalam penyelesaiannya akan semakin terlambat. Jika ketiga jenis biaya itu disajikan dalam satu grafik, maka akan membentuk grafik seperti gambar, di mana untuk direct cost itu membentuk kurva yang jika semakin lama pengerjaannya akan semakin menurun, sedangkan berbanding terbalik dengan indirect cost dan opportunity cost, di mana semakin lama pengerjaannya maka biaya yang
hasilkan itu akan terus meningkat. Dari ketiga jenis biaya ini, kita akan mencari waktu yang optimum dalam penyelesaian proyek, di mana dengan patokan menggunakan kurva melengkung yang paling atas. Di sini kita bisa mencari W ini adalah waktu optimum. Di sini kita dapat lihat jika saat waktu optimum itu biaya total yang dikeluarkan adalah yang paling rendah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara menentukan waktu pengerjaan suatu proyek sehingga diperoleh hasil waktu yang optimum. Faktor yang perlu diperhatikan dalam penentuan waktu penyelesaian yang pertama adalah kemampuan menyediakan resource seperti tenaga kerja, material, bahan, dan alat yang diperlukan. Selain itu, kita juga perlu mengidentifikasi material apa saja yang dibutuhkan, seperti mulai dengan cara menyuplainya, cara mencarinya, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada workspace, yang keempat ada jam kerja, shift dan presensi, kelima ada hari libur, cuti pegawai, dan faktor musim, dan yang terakhir kita juga harus mempertimbangkan keamanan hal-hal yang tidak terduga. Selanjutnya dalam penyediaan sumber daya, kita harus perkirakan sebelum proyek itu dimulai secara teliti. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan banyak sisa saat akhir pekerjaan. Idealnya, pada awal pekerjaan itu, kebutuhan sumber daya itu masih terbilang rendah dan akan terus meningkat seiring pengerjaan dari suatu proyek. Namun, lambat laun akan terus menurun saat mendekati akhir dari pekerjaan suatu proyek. Namun ini kadang-kadang berbeda dengan di lapangan. Kadang-kadang dalam pengerjaan suatu proyek, kebutuhan sumber dayanya itu menunjukkan grafik seperti grafik garis yang ada di sebelahnya atau garis titik putus itu, di mana kebutuhannya itu kadang sudah meningkat di awal proyek dan di akhir proyek juga menunjukkan peningkatan. Sehingga untuk mengatasi ketidakmerataan ini digunakanlah prinsip jumlah kuadrat minimum untuk memecahkannya. Seperti contohnya, di suatu kegiatan dapat diselesaikan 2 hari dan membutuhkan 8 tenaga kerja per harinya. Maka dibuatkanlah alternatif seperti berikut, di mana untuk alternatif A, pada hari pertama itu ada 8 tenaga kerja yang bekerja, dan hari kedua ada 0. Sedangkan untuk alternatif B, hari pertama itu ada 7 orang tenaga kerja yang bekerja, dan hari kedua itu ada 1 tenaga kerja yang bekerja. Begitupun sampai alternatif lainnya, 8 tenaga kerja itu dibagi dalam 2 hari. Lalu kita selanjutnya akan mencari jumlah kuadrat dari masing-masing alternatif, di mana dengan cara mengkuadratkan tenaga kerja yang bekerja di hari pertama, lalu dijumlahkan dengan kuadrat tenaga kerja yang bekerja di hari kedua. Sehingga diperoleh data-data seperti dan tampilan ini. Setelah mendapatkan jumlah kuadrat ini, maka kita akan mencari jumlah kuadrat yang minimum. Maka dipilihlah alternatif E, yaitu 4 orang bekerja pada hari pertama dan 4 tenaga kerja bekerja pada hari kedua. Cara ini juga digunakan untuk melakukan pemerataan sumber daya lainnya seperti material, biaya, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai airless activity dan less activity. Jika event dianggap suatu patokan, maka terdapat beberapa ketentuan. Sebelumnya, I itu menunjukkan event yang mendahului, dan J itu menunjukkan event yang mengikuti. Untuk DIJ itu menunjukkan namanya waktu aktivitas IJ dilaksanakan. Yang kedua ada ESIJ. ESIJ ini ada earliest start atau waktu paling awal dimulai. Untuk ESIJ ini nilainya sama dengan EET event I. Yang ketiga ada EFIJ atau earliest finish atau waktu paling awal saat suatu aktivitas itu dapat selesai. Untuk mencarinya, EET event I ditambah dengan durasi pengerjaan. Yang keempat ada LFIJ atau latest finish, merupakan waktu paling akhir dari selesainya suatu aktivitas. Itu rumusnya sama dengan LET event J. Yang terakhir ada LSIJ atau latest start IJ, merupakan waktu paling akhir dimulainya suatu aktivitas IJ. Yang mana rumusnya sama dengan LET event J dikurangi durasi pengerjaan. Berikut ini ada contoh diagram network. Di sini kita akan mencari ES, EF, LF, dan LF dari masing-masing kegiatan. Untuk contohnya, pada kegiatan A, jadi nomor kegiatan yang mendahului dari aktivitas A ini adalah nomor 1, dan yang diikuti oleh nomor kegiatan 2. Jadi node 1 dan 2 akan menjadi patokan untuk mencari ES, EF, LF, dan LF dari aktivitas A.
Seperti kita tahu, ES itu nilainya adalah EET dari event I, sehingga dapatkan nilai 0. Yang EFIJ itu rumusnya adalah EETI ditambah durasi. Jadi 0 ditambah 5, dapatkan 5. Yang ketiga ada LSIJ. LSIJ ini sama dengan LETJ dikurangi durasi. LETJ-nya, LET dari node 2 adalah 7, dikurangi 5, jadi dapatkan 2. Dan yang terakhir ada LFIJ. LFIJ ini nilainya sama dengan LET dari J. Jadi nilainya adalah 7. Cara yang serupa dilakukan untuk mencari ES, EF, LF, dan LF dari semua aktivitas sampai I. Selanjutnya, saya akan menjelaskan flow time activity. Jadi flow time ini merupakan jangka waktu tertentu yang tersedia dalam suatu kegiatan, sehingga kegiatan itu memungkinkan terjadi penundaan ataupun keterlambatan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Namun, keterlambatan ini tidak akan menyebabkan keterlambatan proyek secara keseluruhan. Untuk float time ini dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada total float, free float, dan independent float. Total float ini merupakan total dari kurun waktu yang dapat terjadi penundaan, namun tidak akan mempengaruhi pekerjaan proyek secara keseluruhan. Untuk rumusnya itu, total float itu adalah LETJ dikurangi durasi dikurang EETI. Yang kedua ada free float. Free float ini adalah jangka waktu antara suatu pekerjaan yang dapat selesai pada saat awal, di mana kegiatan itu juga dimulai pada saat awal, sehingga untuk rumus mencari free float adalah EETJ dikurangi durasi dikurang EETI. Dan yang ketiga ada independent float atau IF. Independent float ini menunjukkan kurun waktu suatu aktivitas, di mana aktivitas itu dapat selesai pada saat awal, namun dimulai pada saat akhir dimulainya aktivitas. Sehingga rumus IF menjadi EETJ dikurangi durasi dikurangi LETI. Berikut ini contoh dari mencari TF, FF, dan IF. Jadi bisa kita lihat dari diagram network ini, untuk mencari total float-nya, misalkan pada aktivitas A. Rumus dari TF adalah LETJ dikurangi DIJ dikurangi EETI. Jadi kita cari dulu LETJ atau LET di node 2 yaitu 7. Durasi dari pengerjaan aktivitas itu ada 5. Dan EETI atau EET di node 1 adalah 0. Jadi jika dikurangkan hasilnya adalah 2. Begitupun juga untuk mencari TF dari aktivitas B sampai I dengan menggunakan cara yang sama. Jadi kita cari dulu LETJ, DIJ-nya, EETI, dan kita bisa lihat di diagramnya, lalu kita kurangi. Selanjutnya, kita akan mencari free float dari masing-masing kegiatan. Contohnya untuk kegiatan A. Dalam mencari free float ini, kita memerlukan data tentang EETJ, DIJ, dan EETI. Untuk EETJ dari aktivitas A ini, kita bisa lihat di node 2, yaitu 5. Untuk durasi pengerjaan aktivitas 5 ini ada 5 satuan waktu. Dan EETI dari aktivitas A ini bisa kita lihat pada node 1, yaitu 0. Setelah kita kurangi, maka mendapatkan nilai free float, yaitu sebesar 0. Cara yang serupa juga digunakan untuk mencari free float dari kegiatan B sampai I. Terakhir, kita akan mencari independent float dari masing-masing kegiatan, dan data yang diperlukan itu meliputi EETJ, DIJ, dan LETI. Untuk aktivitas A, EETJ-nya itu kita bisa lihat dalam node 2, di mana nilai itu 5, dan durasinya itu adalah 5. Sedangkan LETI-nya kita bisa lihat dalam node 1, itu nilainya adalah 0. Setelah kita kurangkan semuanya, maka didapatkanlah IF-nya sebesar 0. Cara yang serupa juga digunakan untuk mencari kegiatan IF dari kegiatan B sampai I. Di sini kita bisa lihat ada beberapa kegiatan diberi tanda kurung, itu dimaksudkan bahwa kegiatan tersebut masuk jalur kritis. Jalur kritis kalau berdasarkan flow time dapat dilihat di mana kegiatan tersebut, baik itu total float, free float, ataupun independent float, itu bernilai 0. Sehingga kegiatan itu masuk dalam jalur kritis. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai langkah pembuatan dari network diagram.
Maka pembuatan yang pertama kita harus lakukan adalah menginventarisasi kegiatan. Jadi setiap kegiatan itu kita akan memberi kode atau penamaan seperti dengan menggunakan huruf, bisa A, B, C, dan seterusnya. Selain itu kita juga akan memberikan nomor kegiatan. Setelah kita memberikan menginventarisasi kegiatan, tentukan durasi dari setiap kegiatan. Durasi ini menunjukkan lama waktu pekerjaan dari setiap pekerjaan. Setelah menyusun durasi, kita susun hubungan kegiatan. Hubungan yang dimaksud ini adalah logika keterkaitan, seperti kegiatan apa yang akan mendahului suatu kegiatan ataupun kegiatan apa yang dilakukan setelah satu kegiatan itu selesai. Setelah itu kita akan tentukan jalur kritis. Yang kelima, kita harus tabelkan slot activity. Yang keenam, hitung durasi baru pada kegiatan di jalur kritis. Yang ketujuh, hitung biaya waktu yang dipercepat. Biaya waktu yang dipercepat ini dapat digunakan teknik crash program yang sebelumnya sudah dijelaskan. Setelah kita mendapatkan itu semua, gambarkan diagram network. Setelah kita mendapatkan hasil gambar diagramnya, maka didapatkanlah waktu proyek setelah optimalisasi. Berikut ini ada contoh satu pekerjaan proyek konstruksi. Di sini sudah dilengkapi nomor kegiatan dari masing-masing kegiatan seperti galian fondasi, diberi nomor kegiatan 1 dan diberi simbol aktivitas itu A, dan tidak juga ditampilkan logika keterkaitannya dengan aktivitas lain, yaitu aktivitas lanjutannya. Setelah aktivitas A itu ada aktivitas B, C, dan D. Dan untuk durasi dari pekerjaan aktivitas A itu adalah 3 hari. Begitupun juga dengan kegiatan lainnya, jadi sudah dilengkapi data-datanya hingga pekerjaan terakhir yaitu finishing. Setelah kita mendapatkan semua data ini, kita tentukan jalur kritis. Jalur kritis ini kita bisa tandai dengan tanda kurung. Setelah mendapatkan semua data yang diperlukan, maka kita sajikan semua data ini ke dalam sebuah diagram. Diagramnya itu dibentuk seperti ini. Seperti yang kita lihat, aktivitas A merupakan aktivitas pertama yang dilakukan, sehingga tidak ada aktivitas yang mendahuluinya. Di sini untuk jalur-jalur kritis diberi tanda merah, yang itu aktivitas A, B, E, J, N, O, dan G. Dari sini kita juga bisa melihat durasi dari masing-masing pekerjaan, dan berdasarkan diagram ini juga kita bisa melihat berapa lama waktu pekerjaan proyek ini dapat diselesaikan. Jadi beginilah bentuk dari diagram network dari pekerjaan konstruksi yang datanya sudah disampaikan pada tabel sebelumnya. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi kekurangan saat melakukan pemaparan materi. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.